Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita kembali berjumpa ya dengan saya Bang Elbar. Tentunya terima kasih atas kehadiran teman-teman di channel saya ya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan rezeki Anda dan luaskan insya Allah ya. Sahabat Elbar Channel, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mereaksi satu video, yakni video perjuangan sepasang suami istri yang Masya Allah luar biasa ya. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa bahagianya, pada masa-masa setahun pernikahannya ya. Kemudian suaminya divonis gagal ginjal ya, sampai sempat agak putus asa sebenarnya, tapi berkat dukungan istrinya, kesabaran dan keuletan serta kesetiaan istrinya, akhirnya mereka pelan-pelan ya berusaha untuk melewatinya, dan sampai mereka mengikhlaskan apa yang terjadi, dan Allah kasih berkah buat mereka, seorang anak yang ganteng ya. Kemudian juga Allah kasih rezeki dengan cara Allah sendiri, yaitu sebagai YouTuber. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Kita Dan alhamdulillah hari ini juga sudah hadir. Ini Riri Yasir akunnya. Ririnya? Ya. Aku Yasir suaminya. gitu ya. Ujian pertama itu adalah pas waktu ketahuan sakit. Ya, setahun menikah sehat, tahun 2015 tuh mulai sakit. Berarti awalnya gimana? Awalnya tuh ada gejala apa dulu gitu awalnya? Pertama nih ya, aku masih ingat bulan puasa gitu. Bulan puasa tuh setiap sholat kayak kok setiap setiap sujud atau Oh ya teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa video fullnya ini terkait dengan podcast Mas Ari Untung ini bisa dilihat di channelnya Mas Ari Untung ya, cerita Ari Untung nama channelnya, atau di channelnya Riri Riri Yasir ya, bisa dicek di situ. Ada untuk lengkapnya ya. Kalau di sini sudah kita potong-potong supaya nggak terlalu panjang, dan ini juga masih cukup panjang ya, dari hampir 1 jam durasi kita potong menjadi sekitar 21 menit kurang lebih ya. Kita lanjut. setiap duduk tahiyat itu kayak keras gitu kaki itu. Ternyata itu tuh udah mulai bengkak. Jadi ternyata itu tuh udah mulai bengkak kaki tuh ya. Bukan kesemutan? Bukan, Keras? itu udah mulai bengkak. Cuman aku nggak ngerasa. Kanan kiri? Dua-duanya. Terus setiap bangun pagi sering kayak kaki tuh kedinginan, sampai kayak lemes gitu, nggak bisa bergerak. Nah itu setiap pagi. Kalau pagi? Iya. Setiap hari itu? Kadang-kadang itu masih tahap awal ya, belum serius lah. Gitu. Oh ini udah beres nih, ayo kita cek ke dokter. Cuma karena masalahnya sesak kan, biasanya sesak itu paru lah. Jadi kita nggak ada pikiran ke ginjal apalagi jantung. Kita Ini langsung ke spesialis paru. Langsung spesialis paru ya. Terus akhirnya di ronsen kata dokter parunya Jantungnya bagus. bocor. Enggak, bagus. Oh belum ya? Bagus dulu parunya langsung. Oh iya, parunya. Katanya dirujuk lagi ke spesialis jantung. Dari paru dirujuk ke spesialis jantung. Kalian sempat ada firasat nggak, wah ini kayak ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah nih? Atau tetap merasa enggak lah, kayak nggak apa-apa? Kita masih berpikiran positif aja gitu, nggak mikir Iya, nggak aneh-aneh. mikir penyakit yang Berarti emang berat udah kayaknya gitu. ya dirujuk ya udah gitu. Iya. Ikutin aja alurnya saat itu. Terus habis itu langsung ke dokter jantung. Iya, Iya, dicek dokter jantung. semuanya, emang jantungnya juga bocor. Iya. Belum jadi tuh dulu ginjal belum sama sekali ada di indikasi. echo dulu, di Jantung echo. bocor tuh gimana ya maksudnya? Nggak tahu kata dokter Gak jantung. ngerti, di echo kan, di USG jantung gitu. USG jantung. Terus pengobatan jantung dulu 2 bulan. Tapi emang ada, maksudnya Sesaknya gara-gara jantung bocor itu? Ya kita langsung pertama ke situ. Oh berarti jantung nih yang bikin Oh, sesek. udah ketemu nih sumber masalahnya dari jantung. Terus kita minum obat jantung nih sekitar 2 bulanan ya. Tapi ternyata aku masih sesek aja. Terus badannya Yasir tuh makin bengkak, yang kakinya tuh ampe kinclong. sampai kincang. Kayak balon aku kenceng. Iya, kayak mau pecah gitu. Ini kayak enggak deh, gabes kita cari ini lagi opsi Kita lain. opsi lain lagi. Terus Ke kata dokter rumah sakit dokter lain. jantung juga sih. Cuma katanya udah di check up aja semuanya gitu. Jadi jadi medical beneran check up check up. semua.
dan di situ baru ketahuan oh ini ginjalnya udah rusak Udah Berarti tinggi bisa banget. dari darah sebenarnya juga kelihatan ya cek darah. Harusnya. dari urea. Ada ini nggak sih riwayat keluarga sakit Nggak ada. apa, Nggak ada. jantung? Kalau jantung internis? ada mamahnya. Oh, Kalau ginjal nggak ada. Kalau dari hasil observasi dokter bilangnya karena hipertensi yang sudah menahun, tapi nggak Hipertensi? pernah ketahuan. Iya. Jadi kan pas Yasir sakit itu ditensi kan, tensinya 170. Kata Normalnya harusnya 120. 120, Be. oh iya. Nah, Udah tinggi loh. iya, Yasir juga kaget kirain karena sakit itu, tapi menurut dokter ini kayak bukan saat ini aja deh, ini hipertensinya sudah lama, cuma Udah divonis ginjal berapa persen dong berarti? saat divonis fungsi ginjalnya sudah di bawah 15% 6 tahun yang lalu itu. Wah, tapi Tapi Yasir nggak. Teman-teman sekalian, dia diponis ginjalnya itu udah di bawah 15% ininya apa namanya, kemampuan berfungsinya. Masya Allah, berat. Mau cuci darah, jadi Oh, saat iya benar. dokter bilang kamu harus cuci darah, tapi Yasir belum pernah dirawat, itu baru rawat jalan aja, tapi udah divonis harus cuci darah. Gak mau, tapi dokternya nggak maksa, ya boleh. Jadi kita mau cari opsi lain, alternatif, kita coba juga. Jadi nggak langsung deh, sejak divonis nggak langsung cuci darah 4 bulanan lah setelah divonis baru mulai cuci darah karena drop kondisinya dan masuk rumah sakit. Sekarang cuci darah. Iya. Sekarang nih mulai cuci darah kapan? 2015, jadi sekarang sudah 6 tahun. Udah 6 tahun cuci darah nih. Ya, Udah 6 tahun. Setiap 1 minggu 2 kali Senin ya Kamis. Allahu Akbar. Sudah kronis, maksudnya sudah stadium 5. Berarti bisa dikatakan bahwa dokter udah menganjurkan untuk langsung segera gitu. Iya. Sampai akhirnya coba alternatif juga. Ternyata Malah makin parah, makin drop, akhirnya harus masuk rumah sakit. Kita mulai tahu ya kondisi gagal ginjal, harus cuci darah dan harus terus menerus. Dulu aku sama mama sempat ngobrol, maksudnya nanya ke Riri itu karena Riri masih muda, maksudnya ngasih pilihan gitu dengan secara baik-baik. Kalau misalkan Riri emang udah nggak kuat gitu, nggak apa-apa, bisa aja gitu dengan baik-baik gitu. Dan aku sampaikan dong ya kalau kamu emang udah gak kuat gitu, kalau misalkan udah nggak mau nggak apa-apa, kita bisa baik-baik gitu. berarti udah sampai ke arah itu. Iya. Sering sejak Sering. awal kayak Yasir sakit, Yasir hampir setiap hari, kamu tinggalin aku aja, kamu cari yang lain aja, aku udah nggak ada masa depan buat kamu. Bahkan almarhum mama mertuaku, mamanya kayak Yasir juga hampir bukan cuma awal-awal sakit loh, sampai ke 2 tahun 3 tahun berikutnya Riri masih ditawarin untuk masih kuat nggak apa-apa kok kalau Riri mau ninggalin Yasir, kita anterin pulang baik-baik, nggak apa-apa, kita nggak benci sama Riri. Enggak. Tapi Sedih sih apa kalau yang denger buat itu. kamu bertahan sama Yasir? Apa suka bingung kalau ada yang pertanyaan ini, susah banget jawabnya. Nggak tahu, Riri mah pokoknya nggak ada hal yang bisa kayak alasan yang khusus. Riri cuma menjalani, ini kan jalan hidup Riri kan, berarti kan dari Allah, ya jalanin aja. Jadi dari terima semuanya. Iya, pasti. Allah, teman-teman sekalian, ditawarin untuk pisah baik-baik karena suaminya merasa bahwa istrinya nggak ada masa depan dengan suaminya yang ya bisa dibilang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, hanya bisa tertidur ya, bekerja juga nggak bisa yang berangkat berat-berat. Tapi apa dia bilang? Enggak. Astagfirullah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Semoga Mbak Riri dipanjangkan usianya ya, suaminya juga disehatkan mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah, nih surprise, sebenarnya surprise, terharu. Dan tidak banyak istri yang kayak begini ya. Kan banyak orang sekarang, jangankan suaminya sakit gitu, suaminya berpenghasilan enggak wow seperti tangga barangkali, suaminya diusir. Ya kan banyak yang begitu. Tapi ini Masya Allah, beliau ini malaikat yang Allah turunkan ke dunia buat suaminya.
Ada yang mau Allah kasih setelah semua ini kan. Sweet banget, ini yang namanya romantis teman-teman. Ini Romantis itu benar-benar bukan romantis. hal yang candlelight dinner bareng, bukan sekedar cuma ngasih bunga, segera ngasih gift atau apa, tapi gimana kita nerima pasangan kita apapun keadaannya dengan ikhlas karena kita mencintainya dan karena kita udah janji sama Allah juga gitu. Yasir sendiri melihat, Yasir juga udah coba nanya ke Riri gitu ya, masih kuat atau enggak, kalau nggak kuat silahkan untuk ambil keputusan sendiri. Dan ternyata Riri tetap kekeh untuk jadi istrinya Yasir, untuk setia nemenin Yasir. Iya. Kamu gimana rasanya? Ya itu tuh kayak hadiah aja dari Allah. Allah udah membuat hatinya Riri itu tetap cinta sama aku gitu. Insya Allah. Alhamdulillah ya, Kita banyak. Allah membuat hatinya Riri itu tetap setia sama aku gitu. Insya Allah. Ada hikmah apa sih di cobaan ini buat kalian berdua? Banyak hikmahnya. Kita jadi dulu kita kayak apa-apa ngeluh dikit, sekarang jadi Ya. sangat-sangat memilih untuk mengeluh. Jadi syukurin hal-hal yang kecil aja dulu, jangan ngeluhin hal-hal yang lain. Pokoknya jadi malu deh buat ngeluh, apalagi kalau udah di ruang HD itu dicas ulang lagi tuh bukan iman sih apa ya, rasa syukur di. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak banget pelajarannya nih pada malam hari ini ya. Kadang-kadang kita apa ya, mungkin agak sedikit kekurangan dalam hal mungkin harta begitu, kemudian kita marah-marah gitu kan. Kadang-kadang suami juga diusir, atau bisa juga istri juga dimarah-marah begitu kan. Sementara beliau dengan keterbatasan yang mereka punya gitu, mereka menghindar untuk mengeluh. Ya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Riri dan Kang Yasir, terima kasih banyak atas pelajaran yang diberikan kepada kami. Sering banget mengisi ulang rasa syukur karena ngelihat masih banyak yang jauh lebih berat ujiannya Karena dari kita kita. lihat Lebih ke mudah untuk ujian orang lain bersyukur. tuh lebih banyak yang lebih berat dari kita. Dalam keadaan begini aja masih ngerasa lebih ringan daripada orang lain ya? Iya. Iya. Gitu ya. Ini ngenampar juga sih sebelum kita Dan Allah memang memilih ya orang-orang yang memang pantas dan orang-orang yang kuat kuat gitu. untuk lewati. Dan Masya Allah. Masya Allah ini cobaan yang luar biasa. Mungkin kita juga kalau misalnya kita ngadepin hal kayak gini, kita nggak tahu ya kayak gimana. Tapi kalian udah membuktikan itu, kalian udah tunjukkan gitu bahwa kalian tetap survive. Dan untuk biaya hidup kita awal jualan pop es ya, Jualan Beb. pop es di Jualan pop depan es rumah. kita. Pokoknya Depan apapun rumah. yang tidak memberatkan Yasir, juga kita berdua, maksudnya nggak Riri aja. Jadi bekerja pun juga kan pasti harus milih-milih ya. Karena kan Iya. nggak bisa terlalu capek juga kan. Iya, ditambah juga kan Iya. setelah operasi ini Yasir nggak Si bisa Mino. angkat beban yang terlalu berat. Yasir pernah nggak sih? Ini kita mau tahu aja ya. Hmm. Kamu pernah traveling nggak pikiran kamu gitu? Misalnya ada Udah mikirnya nggak hal-hal terburuk apa gimana, pernah nggak terpikir? Sering lah, apalagi awal-awal gitu ya. Nah. Kayak yang pertama ya takut mati lah apalah gitu ya, kayak udah sampai nyiapin kayak surat buat Riri buat mama kayak gitu. Iya bener, dulu masih melo mungkin ya. Akhirnya sering ikut majelis sih, ikut majelis sama ustadz gitu. Kayak ya pertama emang harus menerima dulu. Iya. Ini aku mau nanya juga, karena kan saya setuju banget gitu ya, nggak gampang untuk menerima ataupun mau ikhlas dengan keadaan. Iya. Tadi juga memang ada proses, tapi sampai titik apa yang ngebuat kamu itu ngerasa bahwa ya udah emang harus diikhlasin gitu. Ini udah ujian dari Allah gitu. Sampai titik apa dan apa yang ngebuat kamu kayak ya udah. Gitu. Jadi pernah sekali bolos nggak HD. Iya, bolos Yang nggak ketiga mau ingat berangkat banget. HD, nggak mau Yang HD. ketiga nggak ada yang bisa, bahkan aku pun gagal membujuknya, akhirnya nggak berangkat. Toh kita juga belum sepaham itu apa yang akan terjadi kalau Yasir nggak beda. cuci. Akhirnya nggak cuci dan efeknya parah banget sih Yasir. Iya. Itu Ya, kayak bener-bener udah nggak bisa sesek bernapas, parah. nggak bisa, Sampai nggak. kayak napas tuh udah
di ujung. Cuma bisa gitu Udah doang. segitu doang nafasnya. Udah harus nerima yang udah tarik. Pertama itu jadi kayak pertama mau menerima dulu, Nggak ada oke lah pilihan udahlah berarti ya? rutin aja daripada ngerasain rasa itu lagi. Itu rasanya sakit banget. Kayak mau meninggal gimana sih? Astagfirullah. Sampai napasnya benar-benar setitik itu tadi. Udah benar. Udah Wah, udah. Langsung dibawa cuci darah saat itu. Iya. cuci darah saat itu dan langsung segar lagi. Oh, jadi Nah sejak saat itu Yasir, aku gak akan bolos cuci darah gitu. Ada upaya ini nggak? Transplantasi. iya. Pengen kan kalau lihat di sinetron gitu ya, kamu gagal ginjal, kamu harus operasi cangkok ginjal. Yang kita tahu kan kita belum kenal cuci darah kayak gitu. Aku dari awal ambil ginjal aku langsung gitu, ambil ginjal aku. Kamu yang menawarkan diri. Dokter saya mau donorin ginjal saya buat Yasir, bisa nggak? Ya Allah. Maksa-maksa terus udah nggak apa-apa, ginjal aku bisa, ini bisa. Nggak bisa, kita beda golongan darah. Aku sudah sering jelasin. Lalu dia nyari-nyari kali di internet, tuh bisa golongan darah sekarang bisa. Bisa Nggak tapi tahu di juga sih. Singapura sampai nyari bisa ke golongan darah beda donor ginjal gitu. Jadi nggak bisa sih, dokter juga udah ngejelasin nggak bisa, syarat utamanya aja golongan darahnya harus sama katanya. Gak bisa, nggak ada alatnya gitu dokter yang bisa Padahal saya sama donorin juga kayak belum tentu iya klub, gitu iya ya. benar, dokter juga bilang gitu. Masya Allah, tapi bisa terlihat banget ya di sini ya. Dari pertama juga Riri disuruh untuk ya udah tinggalin aku aja gitu. Malah memilih untuk malah ngasih, ya udah aku kasih ginjalnya ini nih untuk kamu. Aku masih ada 2 nih, masih bisa ada 1 buat Iya, kamu. sampai udah izin sama keluarga besar aku. Udah? Iya kak. Pokoknya kalau misalnya Riri mau donorin ginjal untuk Kak Yasir, semuanya ikhlas, ridho. Pada diem dulu pertama. Riri nggak apa-apa, Riri ikhlas ridho, nggak ada paksaan, nggak ada apapun. Riri cuma ikhtiar biar Kak Yasir sehat lagi. Dan alhamdulillah semuanya juga serahin ke Riri lagi. Jadi nggak akan ada yang kaget keluarga Riri kalau tiba-tiba misalnya ini terjadi Riri donor ginjal Kak Yasir. Semuanya sudah transparan, udah izin juga sama keluarga Dan itu aja. setelah kalian melewati ini gitu ya. Terus Dahsyat nih teman-teman sekalian. Wow, luar biasa nih. Pelajaran sangat berharga nih. Ini para istri harus nonton ini. Luar biasa ya. kalian memutuskan untuk buat YouTube channel. Iya. Nah, ini gimana ceritanya kalian akhirnya bikin YouTube channel? Terus gimana tanggapan orang-orang? Kita tahunya juga dari itu ya. Ya, gitu. kita juga tahu ya dari itu gitu kan. Terus bagaimana juga tanggapan netizen gitu ya, subscriber kalian untuk ngeliat, karena kan cukup viral banget cerita kisah kalian ini. Masya Allah. Pertama yang pasti motivasi pertamanya ekonomi ya Beb. Iya, kita Yasir Ekonomi. sudah tidak mungkin bekerja, dagang juga Mulai maksudnya sepi waktu tidak itu. terlalu mencukupi, tidak mungkin kita bergantung ke keluarga terus. Jadi tadinya pengen jadi beauty vlogger, Kamu bikin YouTube tuh pengen pengen jadi beauty vlogger, make ha? gitu kan. Iya, benar. Tapi maksudnya yang udah banyak banget yang cantik, yang make upnya komplit. Riri bahkan nggak punya make up waktu itu. Gak punya dia Tapi punya make-upnya. emang sempat kepikiran untuk share tentang konten gagal ginjal. Cuma kan Riri juga harus dari Yasir ya, masa Riri takutnya Yasirnya nggak mau atau malu. Ternyata malah Yasirnya yang inisiatif, kita ini yuk kontennya tentang sakit aku aja, tentang kamu nganter aku cuci darah gitu. Iya, siapa tahu Akhirnya juga ada yang sama jadi Karena semangat malah kan edukasi gitu kan. juga mungkin ya. Sekarang Banyak kita juga banget sih, ya. teredukasi. banyak Tapi banyak banget. juga memang yang Iya, punya. awal-awal viral itu ya Allah, ucapan terima kasih di DM di email itu Iya. bener-bener sampai nggak kebaca semua, sampai saking banyaknya. Tapi ada satu yang paling bikin kita nangis ya bacanya. Jadi ada yang DM, lupa kata-katanya, yang pasti isinya, aku sama suamiku tuh hampir cerai loh, tapi tiba-tiba Allah temuin kita dengan channel kalian, kita nonton, aku nonton, terus aku liatin ke suamiku, kita nggak jadi cerai, kita jadi lebih bersyukur, hidup kita sekarang baik-baik saja. Masya Jadi Allah. kita aja nangis bacanya, maksudnya Itu teman-teman sekalian ya. Ya itu teman-teman sekalian ya. Sesuatu yang yang disampaikan apa adanya itu pasti akan nyampe ke hati. Bayangkan orang tadinya mau bercerai gara-gara melihat apa yang dia posting inspiratif begitu, sehingga diselamatkan ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi
amal jariah buat mereka ya, buat Mbak Riri dan Mas Yasir ya. Luar biasa ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah apa yang kita share bisa berdampak positif Video untuk kita tuh orang bermanfaat lain. lah gitu. Kita nggak mau video kita itu yang tidak bermanfaat gitu. Toksik. Karena kita kan berusaha untuk hidup ini gimana caranya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan ternyata tanpa disengaja ya, cerita kalian ini malah Masya Allah menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Nih, kan banyak ya. Dia namanya orang cobaan itu kan pasti ada aja gitu ya. Lari-larinya adalah ke keturunan. Kalian kan waktu itu masih belum punya anak gitu. Sempat kepikiran nggak? Wah kayaknya mungkin susah kali ini untuk punya anak atau gimana? Enggak sih, kalau aku selalu berhusnuzon aja. Aku bukannya jadi tahun ke-1, ke-2, ke-3 aku belum hamil juga, masih kayak resah, yang namanya istri pasti lebih pusing mikir itu. Tapi ketika di tahun ke-4 aku mulai ikhlas dan gak terlalu fokus ingin hamil, malah aku fokus aja deh sama yang aku punya sekarang. Kenapa harus mikirin yang belum aku punya? Aku fokus sama yang aku punya dulu, tapi di saat titik aku ikhlas malah dikasih yang aku inginkan sama Allah. Nah, pas tahu hamil Zin, Itu teman-teman sekalian, ikhtiar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini nggak mungkin ini, tapi kalau Allah bilang mungkin, jadi. Bayangkan kalau kita lihat ini secara psikologi ya, secara fisik ya, sebenarnya ya dalam kondisi sakit itu kan orang untuk berhubungan aja susah, begitu bisa jadi ya, maksudnya berhubungan suami istri ya. Karena kita kalau sakit nih, kalau kita mau berhubungan suami istri itu biasanya nggak bisa gitu, nggak keluar itu yang namanya nafsu dan seterusnya gitu ya. Tapi Allah berikan ya kemampuan bagi mereka, terutama kepada Mas Yasir, meskipun dalam kondisi dia sakit, untuk mampu memberikan benih terbaiknya kepada istrinya dan jadi. Makanya sekali lagi jangan pernah berhenti berikhtiar ya. pun itu di ujung setelah masa-masa tersulit ya Sir. Jadi ada lagi ujian di tahun ke-4 saat itu udah maginjal, Yasir demam 3 bulan gak sembuh-sembuh. 3 bulan. Iya. Jadi hilang timbul. Kalau demam itu kan cuci darah itu kalau bisa kondisinya sedang fit aja udah sakit. Tapi kalau tidak fit apalagi demam itu bisa kan 4 sampai 5 jam ya sekali cuci darah, itu menggigil full 4 jam. Sampai kasurnya tuh geter kayak gitu. Iya, nggak tahu kalau 3 cuci darah, kalau bulan lagi kayak demam cuci darah itu 3 bulan itu pasti menggigil. berat banget, sampai kayak udah nyerah, Yasir udah nyerah di titik itu. Ternyata ketahuan demamnya ternyata parunya terinfeksi, jadi komplikasi lah ginjal dan paru. Terus pengobatan paru, obatnya agak keras sedikit, fungsi hatinya melonjak. Iya, Jadi fungsi hatinya hatinya kena. juga Udah kena. kan keterkaitan Iya. itu semua ya. Iya, jadi Fungsi hati. ginjal, paru, hati itu komplikasi. Yasir dirawat cukup lama saat itu. Berat banget, pokoknya masa-masa terberat tahun ke-4 itu. sampai minum obat tuh kayaknya hampir 20 mah ada Satu kayaknya. hari 20 butir obat. Yang terberat itu. Nah, Selama udah, ini gitu. selama ini dijalanin sampai udah pengobatan selama 1 tahun untuk ngobatin hati sama parunya sampai ke normal lagi. Udah 1 tahun Yasir dinyatakan sembuh. Hamil langsung. Masya Allah. Yasir, apa sih yang buat kamu kuat banget untuk ngadepin ini? Mungkin ada juga teman-teman kita yang sekarang lagi nontonin podcastnya kita. Mungkin mereka juga sekarang lagi butuh support, butuh semangat. Mungkin juga mereka sekarang lagi bingung apa yang harus dihadapin. Nah, mungkin Yasir bisa berbagi untuk mereka semua. Yang bikin aku kuat yang pertama, aku anggap sakit ini tuh hadiah dari Allah. Masya Allah. Itu sakit itu kan kayak banyak banget. Wow, mutiara teman-teman sekalian. Sakit itu hadiah dari Allah. Kita banyak sekali kan kalau kita sakit itu terus ngerasa kita nggak disukai sama Allah, justru nggak dikasih nggak disayang sama Allah. Justru kita merasa bahwa kita nggak disukai, dibenci sama Allah. Padahal betul ya, sakit itu adalah rahmat dari Allah. Karena apa? Karena dengan sakit itu orang digugurkan dosanya.
keuntungan dari sakit gitu. Keuntungan dari sakit. Iya. Oh, Iya. keuntungan. Iya, keuntungan ini dari hadiah sakit. buat Ya, kayak voucher dosa-dosa untuk kita, menggugurkan dosa. kayak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kayak Allah tuh justru baik sama aku loh. Aku tuh dikasih sakit loh ini. Allah tuh benar-benar ingin membersihkan aku gitu. Dunia ini ya cuma sementara, akhirnya kan kita juga akan meninggalkan dunia ini gitu. Allah. Dan kedua ya yang pasti dukungan dari istri, dari keluarga. Itu yang bikin salah satu aku kuat. Ya mungkin ya karena ada istri juga. Masya Allah. Aku sampai terharu banget. Dipeluk dong istrinya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Aduh, ini sih. Ini hadiah terbesar sih dari Allah. Ya Allah. Masya Allah. Kalau Riri sendiri gimana? Apa yang menguatkan Riri? Enggak semua wanita loh bisa kuat Iya. begini. Maksudnya banyak yang Riri udah dikasih opsi untuk putar balik waktu itu. Dengan Nah, baik-baik. dengan baik-baik gitu. Padahal itu momennya itu masih bisa dilakukan sampai sebelum ada anak lah. Kalau ada anak mungkin akan keseketot ya. Nah, sebelum itu, tapi Riri juga nggak muter balik gitu. Tetep. Udah dikasih pilihan itu tetap kekeh mau berjuang di sini. Apa yang motivasi terkuat? Itu mulai dulu juga aku penasaran. Udah pasti Allah sih, udah pasti Allah. Maksudnya ini semua karena Brilian teman-teman. Allah. Nggak banyak orang yang mampu menjawab itu teman-teman. Karena Allah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Allah. Ya Riri juga lakuin ini karena Allah, insya Allah lillahi ta'ala. Terus Yasirnya juga selalu membuat Riri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kalau Riri Yasir sakit, Riri ninggalin Yasir, emang ada jaminan Riri bakal lebih dapet yang lebih baik dari Yasir? Belum tentu. Terus kalau yang bikin Riri kuat sih jujur keluarga Riri. Pokoknya tidak pernah ada satu kata pun dari keluarga Riri yang membuat Riri mentalnya down untuk mendampingi Yasir. Mama, apa, semua kakak dan adik semuanya mendukung. Kalau kayak Riri main ke rumah orang tua, maaf, kayak mama, ayo jangan lama-lama, kasihan Yasir di rumah. Kakak-kakak, adik-adik kalau Riri lagi dirawat, kita kesana jangan nemenin. Pokoknya udah kalau keluarga ada satu aja dari sekian banyak keluarga Riri, satu aja yang kayak ngebahas kekurangan Yasir, bisa jadi Riri nggak kuat. Jadi selama ini yang nguatin keluarga Riri. Semua pasangan pasti berpisah, itu pasti. Ya teman-teman sekalian, termasuk orang tua ya, kita yang sudah mungkin nih bentar lagi jadi orang tua. Kalau ada kekurangan sama menantu, ya, sama anak gitu ya, itu justru kita kuatkan gitu. Jangan malah sebaliknya dikompori untuk berpisah dan seterusnya. Jangan, itu bahaya ya. Karena kalau itu dilakukan oleh kita sebagai orang tua, itu dosanya besar itu ya. Justru kita doakan semoga keluarga anak-anak kita begitu ya, itu kalau bisa sampai dipisahkan oleh mati dan kelak bertemu di surganya Allah ya. Apa yang akan menjadi kehilangan dari kalian salah satu? Misalnya kamu, Yasir nggak bersama Riri lagi, apa yang kamu paling kehilangan dari sosok Riri? Kalau tanpa Riri hidup kamu gimana? Kan aku pernah nawarin, oke Riri kamu boleh pergi, oke kamu boleh tinggal di sana. Tapi apa sih yang akan kehilangan dari hidup kamu kalau nggak ada Riri? Aku kehilangan hidup udah kalau nggak dari ini. Kayak Riri itu udah ada sebagian dari hidup aku gitu. Jadi kayak aku udah kayak hidupnya cuma setengah kalau nggak ada kamu. Masya Allah. Dan mereka membuktikan itu ya, karena ya mereka dengan berbagai cobaan yang udah dikasih gitu ya. Ini cobaan tuh bukan
cobaan yang ringan-ringan loh, cobaannya berat banget asli kalau kita dihadepin gitu ya. Apalagi aku juga pernah punya saudara yang sama halnya dengan Yasir gitu, ngelihat juga bagaimana perjuangannya tuh, aku tahu banget gitu. Makanya pas waktu tahu dengar cerita ginjalnya di bawah 16%, aku kaget juga gitu karena aku ingat sama saudara aku. Tapi ini kalian membuktikan banget bahwa kalian kuat. Riri gimana? Kalau nggak ada Yasir, Nggak bisa, Riri selalu mohon sama Allah. Emang kalau dilihat dari ininya, Yasir lebih dekat, bisa kehilangan Yasir lebih mungkin. Tapi Riri nggak pernah bisa, ya Allah. Kalau misalnya ada harus yang pergi duluan, Riri dulu. Riri nggak bisa kalau nggak ada Yasir. Riri percaya sih Yasir bisa mendidik Zain lebih baik daripada Riri. Jadi Riri dulu kalau emang ada harus salah satu yang diambil dari kita. Wah, luar biasa teman-teman sekalian. Ya, saya jadi melo ya. Astagfirullah. Ini saya melihat ini, waktu pertama ngelihat video ini saya nangis. Dan sekarang juga saya nangis gitu. Karena ini sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat menyentuh ya. Ya, teman-teman sekalian, kita doakan ya semoga Mbak Riri juga Mas Yasir dan anaknya ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mudah-mudahan diberikan kebahagiaan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga mudah-mudahan Mas Yasir diangkat penyakitnya dan dia bisa lebih memberikan inspirasi lebih kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.